struktur bangunan keuangan APBN kemarin ketika diumumkan, maka sekali lagi kita dipertontonkan sepertinya Indonesia belum revolusioner langkah pembiayaannya. Berikutnya, ketika mau memindahkan ibu kota, kita juga melihat pilihan cara pembiayaannya juga masih belum revolusioner, yaitu pihak kedua atau swasta yang kemungkinan akan pakai dana asing, teknologi asing, dan sumber daya asing akan membangun dengan sistem BOT. Lalu pemerintah menyewa sampai beberapa tahun ke depan, baru nanti diambil haknya oleh negara. Negara kira-kira mungkin akan menyewa dengan angka 50-100 triliun setahunnya, atau selama 20 tahun ke depan bisa-bisa hampir 2000 triliun. Anggaran itu akan dicicil melalui APBN. Banyak yang geleng-geleng karena ngeri ngeliat angka yang besar yang menjadi beban APBN tahun-tahun berikutnya. Tapi nggak apa-apa juga sih, itu udah jadi putusan. Jadi kedepannya gimana? Kedepannya kita harus mengingatkan bahwa ada solusi lain yang tanpa menggunakan strategi yang memberatkan APBN. Kenapa? Toh kalau mentok kasihan anak cucu kita, yang nanggung beban utang tadi anak cucu kita. Kita cuma gaya doang aja kayak membangun. Ujung-ujungnya yang nanggung beban anak cucu kita. Tapi tenang, kita tetap bantu. Kita bantunya bagaimana? Walaupun sudah berkali-kali diungkapkan dengan berbagai cara, tetap aja solusi kita bukan menjadi solusi pilihan. Tapi nggak apa, namanya juga cinta tanah air. Tetap kita memberikan solusi. Kita lihat sejarah sebentar. Di tahun 1964, mata dunia terbelalak sewaktu Tokyo menyelenggarakan Olimpiade. Bisa dikatakan semua sarana modern terbaik di zaman yang ada di Tokyo, ada di Jepang untuk Olimpiade tersebut. Apa yang membuat banyak negara dan banyak orang terkejut? Karena Jepang itu rata tanah, kalah Perang Dunia Kedua. Tapi kurang dari 20 tahun mendadak menjadi kekuatan terbesar Asia. Sekali lagi, apa yang Jepang lakukan? Mengapa kurang dari 20 tahun Jepang bisa menjadi negara nomor 1 lagi di Asia? Padahal rata tanah tahun 45. Kita intermezzo sebentar. Di video sebelum ini kita menceritakan bahwa di tahun 1918, Jerman juga rata tanah, kalah Perang Dunia Pertama. Tapi tahun 1936, Jerman menjadi negara superpower. Kita sudah tahu informasi tersebut. Tapi tetap kan nggak berani menjalankan pakai cara Jerman. Bener kan? Wahai para pejabat negara, sekarang kita tiru cara Cina. Bukan impor barang Cina ya, tiru cara Cina. Tahun 1989, Cina mulai memakai strategi New Economic Model. Dan ketika tahun 2008, Olimpiade Beijing, dunia terbelalak. Karena dalam 20 tahun, Cina mendadak menjadi negara superpower. Sekarang kita balik ke cerita Jepang. Tahun 45 rata tanah, tahun 64 Toto menjadi kekuatan ekonomi, dan puncaknya 30 tahun setelah itu, Jepang tak tertahankan hingga tahun 90-an. Yang kita tahu saat ini adalah Cina yang mulai mengepakkan sayapnya menyusul Jepang. Tapi sekali lagi, apa yang mereka pakai? Rumusnya udah dikasih tahu sebelumnya. Tapi kita balik tanya lagi, Jerman pakai apa? Cina pakai apa? Jepang pakai apa? Saya ingatkan sekali lagi, mereka bukan pakai cara yang IMF sarankan. Mereka bukan pakai cara IMF. Pakai apa Jepang itu? Mereka pakai infrastruktur dinamis yang namanya Shinkansen. Seperti halnya Amerika membangun industri infrastruktur dinamis yang namanya mobil. Sejak awal abad ke-20, di sekitar tahun 1910-an di masa keemasannya mobil baru diciptakan, yaitu zamannya Ford dan General Motor memenuhi jalanan. Jalanan saat itu masih terbuat tanah dan kerikil. Infrastruktur dinamis Amerika namanya mobil. Bahkan lampu lalu lintas, marka jalan itu belum tercipta. Kemudian di tahun 1950, setelah Perang Dunia Kedua, out of thin air, Amerika mencetak 100 billion dolar di bawah FDR, Franklin Delano Roosevelt, untuk membangun infrastruktur statis yang namanya highway dan rel kereta api untuk membangkitkan ekonomi, karena sudah ada infrastruktur dinamisnya. Jadi membangun itu adalah infrastruktur dinamis dulu, baru infrastruktur statis atau berbarengan. Kembali ke Jepang. Yang Jepang lakukan setelah Perang Dunia Kedua adalah membangun jaringan rel kereta api di seluruh Jepang berbarengan dengan industri kereta api. Kita semua tahu berapa panjang rel kereta api di Jepang itu. Panjangnya adalah 2 kali panjang rel kereta api di seluruh Amerika, atau panjangnya rel kereta api Jepang adalah 10 kali panjangnya rel kereta api di seluruh Prancis. Semua infrastruktur dinamis dan statis Jepang tadi 100% adalah produk buatan anak negeri Jepang. Mesinnya, teknologinya, bahan bakunya, lalu uangnya cetak dari thin air. Jepang bukan bangun rel kereta api yang isinya barang impor, bukan membangun jalan tol yang mobilnya impor. Demikian juga Amerika, demikian juga Cina. Mereka membangun infrastruktur tersebut, isinya adalah barang lokal mereka, create produk lokal mereka. Kalau kita membangun infrastruktur statis tapi isinya barang impor, artinya kita membangun infrastruktur negara orang. Jangan gitulah ya. Jadi Indonesia tuh niru yang mana? Fisiknya benar membangun, tetapi social cost accountingnya nggak dihitung. Jadi isinya infrastruktur statisnya ya infrastruktur dinamis milik negara orang lain. Bensinnya impor, mobilnya impor, ngangkuti barang impor. Lah ini namanya membangun infrastruktur GBHN negara lain. Ya nggak gitulah. Kita kembali ke laptop.
Ke depan, untuk Indonesia, ada baiknya gunakan apa yang Jepang pakai, Cina pakai, Jerman pakai, Amerika pakai. Print money based on infrastruktur dinamis, dan proyek tersebut harus 12 lapis. Ketika ada pilihan pemenang karya arsitektural Istana Negara di calon ibu kota baru diumumkan, saya ilfil. Maaf ya, asli saya hilang feeling, ilfil. Bukan pematung atau perupa yang karyanya luar biasa tersebut yang membuat saya ilfil. Namun lebih karena keilmuan arsitektural ruang, bangunan tata kota yang bablas nggak berkarakter itu yang saya lebih melihatnya tidak keren. Mungkin ilmu saya rendah, jauh lebih rendah dari si pemilih yang memenangkan karya perupa legendaris tersebut. Tapi dalam hati saya berkata, toh nanti kalau Newmind menjabat, ibu kota baru nggak akan jadi kenyataan dan pindah ke Penajam tersebut. Terlalu mahal, tidak efisien, pemborosan, dan tidak berdampak dalam ekonomi makro dan mikro memindahkan pusat pemerintahan ke daerah baru yang virgin tersebut. Saking perawannya, sampai-sampai nggak ada sejarah napak tilas wilayah tersebut yang pas untuk storytelling ke anak cucu akan rencana ke depan pantas ibu kota pusat pemerintahan itu berada di lokasi Penajam tersebut. Kalaupun ada, perlu jangka yang sangat panjang, bahkan banyak pengamat pertahanan yang berkomentar bahwa lokasi tersebut tidak memiliki kelayakan untuk dibuat ibu kota negara superpower, menggeser pusat pemerintahan ke arah wilayah yang defenseless atau sulit dijaga karena banyak infrastruktur pertahanan dan keamanan yang belum siap, membuat berbahaya ibu kota berada di lokasi tersebut. Jadi pastinya karya arsitektural tadi nggak akan dilanjutkan oleh Newmind kalau nanti berkuasa. Bener deh, kalau hanya membangun komplek perkantoran mungkin desain tadi masuk, namun membangun ibu kota, masa kayak membangun kota Alam Sutra, Serpong, BSD, Pantai Dakapuk, gitu sih modelnya. Membangun pusat pemerintahan itu membangun Wakandanya Black Panther. Sekali lagi, Black Panther ya, bukan Blackpink. Bener deh, kalau Newmind pusat pemerintahan tetap di utara Jakarta, bekas tanah reklamasi. Sekalian buat benteng laut utara Jakarta. 5.000 hektar itu New Wakanda. Full teknologi, full digital, paperless, kontrol satelit, telekomunikasi jalur baru, e-rupiah, digital aset, dan banyak lagi ke depannya yang dunia pemerintahan butuhkan. The real e-government. Masa membangun ibu kota di abad 21 kayak membangun properti perumahan gitu sih? Hanya casing doang. Ah, malu-maluin aja nih bernegara kalau begini. Kembali ke lokasi Penajam. Apa yang kita lakukan oleh Newmind? Tetap dibangun dan pasti dibangun oleh Newmind, namun dijadikan seperti kota Seattle. Penajam akan jadi Seattle-nya Indonesia, yaitu pusat perekonomian high-tech. Kalau sahabat ke kota Seattle di Amerika, kota ini benar-benar by design. Pusat teknologi seperti Boeing, Starbucks, dan banyak lagi infrastruktur ekonomi mendukung kota tersebut. Strategi ibu kota ke Penajam jauh dibandingkan dengan strategi membangun kota Seattle. Nggak sedetail Seattle. Jadi nggak usah dilanjutin deh Penajam. Sementara Seattle tuh hanya kota loh, bukan pusat pemerintahan sebuah negara besar. Lalu Newmind bagaimana rencana untuk Penajam tengahnya Indonesia itu? Pertama, membangun pelabuhan laut dan bandara dengan 3 airstrip. Besarnya bandara tersebut adalah untuk 100 juta kapasitas penumpang per tahun. Kemudian swasta besar dunia dikasih fasilitas untuk membangun di sana tanpa pajak selama 25 tahun. Beri tax holiday di sana. Yakin pasti Disneyland akan membangun di sana, Universal Studio akan bangun di sana, bangun pusat hiburan dan MICE di sana, pusat kesehatan seperti di Penang, Malaysia dibangun di sana, pusat kesehatan yang murah, efisien dan dokter serta semua sarana kesehatan terbaik ada di sana. Semua warga tinggal di sana selama 10 tahun tidak bayar pajak di kota baru Penajam. Bisnis tidak bayar pajak selama 10 tahun. Apapun mulai dari yang kecil-kecil hingga pabrik mobil, pesawat terbang, pabrik kapal laut dan lain sebagainya free tax. Berlaku e-rupiah di Penajam dan pendanaan lewat SWF e-rupiah printing money di Penajam. 2.000 triliun dibanjiri di Penajam dengan e-rupiah setiap tahunnya selama 15 tahun ke depan. Yakin pasti 2 juta populasi akan pindah dalam 5 tahun ini dan 10 juta populasi akan ada di 25 tahun dari sekarang. Indonesia di tahun 2045, Penajam adalah darlingnya Indonesia. Kemudian pusat pemerintahan di Pulau Reklamasi yang sekaligus membangun Great Giant Wall, dam laut untuk menahan banjir Jakarta serta pertahanan laut utara pusat pemerintahan tersebut. Di sana adalah e-government pertama di dunia dan e-rupiah pendanaannya. Aduh, jadi kangen masa depan. 2024 kok masih jauh ya.